Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Kali ini pertemuan kita adalah akan membahas tentang perkembangan rehabilitasi jalan dan prediksi penyelesaian total jalan sepanjang perbatasan Padang Panjang sampai ke Lembah Anai yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Kami mulai perjalanan dari kota Padang Panjang menuju Lembah Anai. Sekarang kita berada di Simpang 3 Padang Panjang, yang ke kanan menuju ke terminal dan terus kita menuju Silayang Utara atau menuju Lembah Anai. Sekarang kita melewati gerbang selamat jalan kota Padang Panjang. Saudaraku, sebentar lagi kita akan melewati, tepatnya di sebelah kiri kita ini, melewati Minangkabau Village atau perkampungan Minangkabau. Sekarang kita sudah berada di sana dan kita lanjut ke Silayang Utara kota Padang Panjang. Sekarang kita sudah berada di Silayang kota Padang Panjang. Di Silayang Utara ini juga terdapat bekas longsoran galodo atau banjir bandang yang melanda pada bulan Mei tahun 2024 yang lalu. Dan sekarang kondisinya sudah baik dan sudah diperbaiki dan malah dikasih trap di kanan sebelah jalan. Sebentar lagi kita akan lewati. Nah, kita sudah mulai masuk ke lokasi di mana banjir bandang dan galodo tersebut juga menghantam jalan sebelah kanan kita ini. Ini juga pernah longsor ini dan dihantam banjir bandang sebelah kanan kita ini. Sebentar lagi kita memasuki perbatasan, gerbang perbatasan Padang Panjang dan Tanah Datar. Di belakangnya ini terdapat sebuah jembatan layang besi kereta api yang merupakan ikon perkereta apian Sumatera Barat yang terkenal ke mancanegara. Saudaraku, sebentar lagi kita memasuki lokasi titik pertama banjir bandang dan longsor. Ini dia tempatnya. Sekarang lagi diperbaiki, jalannya sebagian runtuh, tapi nggak begitu besar, masih bisa dilewati. Dan di sebelah kiri kita ini juga terkena banjir bandang dan alhamdulillah sekarang sudah baik dan jalan mulus sudah berada di kanannya.
Sebentar lagi kita melewati titik longsor atau banjir bandang kedua sebelah kiri kita ini. Alat berat masih nampak berdiri di sini. Alhamdulillah sekarang sudah dalam proses pengaspalan ya, dan penebalan jalan. Di sini kita kejebak macet karena memang di titik yang kedua ini sedang terjadi rehabilitasi yang sangat berat, sehingga membutuhkan alat-alat berat yang begitu banyak, dan ini memakan waktu cukup lama. Apakah ini bisa berakhir atau bisa diselesaikan perbaikannya sampai akhir Desember, sehingga kita bisa pada tahun baru 2025 menikmati jalan ini kembali normal 100%. Saudaraku, inilah titik longsor atau titik bencana yang ketiga yang sangat berat. Di pekerjaannya perlu dengan teknologi modern dan juga membutuhkan banyak tiang pancang dan membuat tembok atau dinding tembok tebal agar bisa kuat menahan jika terjadi lagi banjir bandang. Anda bisa lihat kondisinya sekarang ini. Dan kita lanjut ke titik bencana yang keempat. Di sini kita juga terjebak kemacetan karena ada satu trek yang pecah ban yang perlu diganti bannya, sehingga menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Saudaraku, sekarang kita sudah masuk ke titik bencana keempat. Di sini juga cukup parah kondisinya, dan para pekerja masih bekerja dengan semangat, dengan target mudah-mudahan akhir tahun 2024 kembali normal jalan ini. Ini kita bisa lihat kondisinya sekarang. Tapi secara jujur saya memprediksi akhir dari tahun 2024 ini belumlah selesai rehabnya, karena rehabnya sangat berat.
Saudaraku, sekarang kita sudah masuk di titik bencana kelima dari Padang Panjang ya. Kalau kita diurun dari Padang Panjang, kondisinya sudah dalam keadaan 80%. Mudah-mudahan ini bisa selesai akhir tahun ini. Dan di sini juga dibikin tembok atau dinding konstruksi baja dan dicampur dengan tiang-tiang pancang dan memungkinkan ini lebih kuat daripada kondisi sebelumnya, sebelum banjir bandang maksudnya begitu. Oke, saudaraku, kita sekarang sudah masuk ke titik bencana ke-6. Di sini adalah lokasinya jembatan ganda kereta api. Di sini juga cukup parah kondisinya. Waktu kami dulu 3 bulan yang lalu berkunjung ke sini, kondisi di jembatan ganda ini begini. Nah, beginilah kondisinya 3 bulan yang lalu. Ini kategorinya juga termasuk yang parah dari 6 titik bencana Galodo atau banjir bandang ini. Saudaraku, beginilah situasi dari jalan di titik 6 ini waktu kami berkunjung 3 bulan yang lalu. Inilah kondisinya. Di bagian selatannya syukur tidak ada masalah. Yang ada masalah di sini sedikit dan sekarang sudah diperbaiki, sebentar lagi akan diaspal tempat titiknya itu. Dan sekarang kita memasuki lokasi titik bencana yang ke-7. Titik bencana ke-7 ini juga cukup parah, tapi tidak separah dibandingkan dengan titik-titik di bagian utara. Dan sekarang masih dalam pengerjaan. Insya Allah ini bisa akhir Desember atau akhir 2024 ini bisa selesai pengerjaannya. Dan kita lanjut terus ke Mega Mendung. Di Mega Mendung ini dulunya adalah tempat permainan anak-anak atau tempat pemandian anak-anak, dan juga diporak-porandakan oleh banjir bandang maupun tanah longsor maupun kejadian bencana pada bulan Mei itu. Inilah kondisinya sekarang, dan sekarang tidak dibenarkan lagi untuk mendirikan bangunan permainan anak atau tempat wisata. Saudaraku, beginilah kondisi dari Mega Mendung 3 bulan yang lalu. Waktu kami berkunjung ke sini, porak-poranda, nah lihat tuh.
Oke, saudaraku, perjalanan kita sudah sampai di ujung. Kita sudah berada di dekat Di sebelah kiri kita ini bangunan air yang mancur. belum selesai. Apakah ini Di sini boleh ada bangunan dilanjutkan? yang masih terbengkalai dan ada sebuah masjid sebelah kiri kita ini. Dan ini konon kabarnya masih diperbolehkan berdiri. Namun demikian, para pekerja masih melaksanakan tugasnya, dan di sini kelihatannya adalah dalam kondisi pengerjaan pengaspalan. Dan sebentar lagi, saudaraku, kita akan sampai di air mancur tanah datar. Lembah Anai yang terkenal dengan air mancurnya atau air terjunnya ini adalah merupakan ikon dari wisata Kabupaten Tanah Datar. Ada juga wisatawan. Oke, saudaraku, beginilah kondisi di Lembah Anai, tepatnya di air mancur Lembah Anai. Dan orang sudah mulai untuk melaksanakan atau berwisata ke sini, dan perekonomian dari masyarakat desa Ketal ini sudah mulai menggeliat. Yang tadinya vakum selama lebih kurang 4 bulan dan sekarang sudah mulai